Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Widianto dari kelas 2A PBSI UMP NIM 20010404033, yang hari ini insya Allah akan mengulik tentang sastra angkatan 45. Jadi kenapa sih dinamakan dengan sastra 45? Karena ini sastra yang lahir kisaran tahun 45. Jadi sesuai namanya sastra 45, berarti ini lahir atau terbentuk tahun sekitar 45. Jadi dan dari namanya 45, sastra angkatan 45 ini tidak bisa dilepaskan dari tahun kelahirannya, juga dari kondisi saat itu ketika masih masa penduduk Jepang, kemudian masih revolusi Indonesia. Kemudian pada puncaknya tanggal 17 Agustus yang 1945 yang masih gejolak politik yang mengawali dan mengikutinya, sehingga ini memberi pengaruh sangat besar kepada corak sastra di Indonesia. Kemudian generasi ini pun aktif pada masa revolusi itu yang mencoba membentuk jati diri mereka, menjawab tantangan-tantangan zaman pada saat itu. Selain itu mereka juga berjuang secara fisik dan secara perang kemerdekaan, dan juga bagaimana nantinya ketika selesai berperang, kemudian itu juga mereka sibuk untuk merumuskan, mencari kebijakan-kebijakan yang nantinya akan menumbuhkan kebudayaan bangsa Indonesia. Kemudian latar belakangnya ini kita bisa lihat bahwa sastra angkatan 45 ini lahir kisaran tadi saya sampaikan tahun 1942 sampai 1945. Ini menjadi awal kelahiran sastra angkatan 45. Kemudian sastra 45 meletakkan pondasi yang kokoh terhadap bangsa Indonesia. Yang sebelumnya kita tahu bahwa ada yang namanya angkatan Balai Pustaka, kemudian juga ada namanya angkatan Pujangga Baru. Yang kita ketahui bahwa angkatan Balai Pustaka itu sangat-sangat patuh terhadap peraturan kesusastraan kolonialisme. Kemudian sebaliknya, jika angkatan Balai Pustaka sangat patuh, tapi angkatan Pujangga Baru ini sangat membelot, dan kemudian malah mereka terlalu ke barat-baratan, sehingga malah disebut oleh bangsa Indonesia angkatan yang pengkhianat. Kemudian sastra 45 ini bangun atau bangkit atau tercipta dengan tidak memihak pada siapapun, entah itu kolonialisme ataupun ke barat-baratan. Mereka lahir dengan jati diri mereka. Maka kemudian disinilah menjadi sebuah ide atau gagasan baru di sastra 45 ini yang sangat baru dan juga sangat membanggakan bagi bangsa Indonesia. Karena karya sastra 45 ini membentuk atau menjadi sebuah karya baru dengan identitasnya yang baru juga. Kemudian karya sastra 45 ini menjadi sebuah karya sastra yang lahir dengan identitas yang baru dan juga mendobrak nilai-nilai dari angkatan sebelumnya, sehingga angkatan 45 ini menjadi sebuah pusat perhatian di dunia kesusastraan pada saat itu. Para sastrawan angkatan 45 ini seolah-olah ingin sekali mereka lepas dari angkatan sebelumnya, angkatan Balai Pustaka ataupun angkatan Pujangga Baru, yang tadi saya sampaikan bahwa antara mereka itu ya ibaratnya yang satu sangat patuh terhadap aturan kolonialisme, yang satunya lagi sangat membelot tapi terlalu ke barat-barat. Makanya para sastrawan angkatan 45 ini ingin lepas dan membuat identitas baru mereka masing-masing gitu. Roshin Anwar ini nama orang yang mencetuskan angkatan 45 pada lembar, kalau nggak salah, Gelanggang. Sejak itu penamaan yang dibuat oleh Roshin Anwar diakui dan disepakati banyak kalangan yang sebagai nama angkatan sastra. Banyak angkatan yang mengakui bahwa namanya adalah angkatan sastra 40-an. Dan angkatan sastra 45 ini atau angkatan 1945 ini memperoleh saluran resmi melalui penerbitan majalah kebudayaan yang namanya Gema Suasana, yang luar biasa sekali. Pada tahun 1948
Yang majalah ini diasuh oleh dewan redaksi yang terdiri dari Asrul Sani, kemudian Khairil Anwar, Mokhtar Apin, Ria Apin, dan lain sebagainya. Februari 1948, Khairil Anwar dan temannya dan Nasution membuat sebuah suplemen yang di sini berisi tentang Kerdo angkatan 45 yang dikenal luas dengan nama Surat Kepercayaan Gelanggang itu, yang menguak tentang sastra angkatan 45. Kemudian karakteristiknya apa sih? Kalau kita lihat tadi yang beda, jadi beda sekali dengan angkatan 45, angkatan Pujangga Baru dan angkatan Balai Pustaka, bahwasanya angkatan 45 ini karakternya lebih realistik dibandingkan dengan karya sebelumnya. Kemudian ada pengalaman hidup di situ karena masih juga sama sebenarnya, masih masih ada di masa pendudukan Belanda, makanya ada corak hidup dan gejolak politik di situ. Kemudian bahasanya lugas, hidup dan berjiwa serta bernilai sastra. Kemudian juga sastrawannya lebih berjiwa patriotisme atau patriotik. Kemudian bergaya ekspresi dan revolusioner itu. Kemudian universal atau nasionalis, tadi sebaliknya dari tadi ya. Dan praktis. Kemudian juga sikap sastrawannya itu tidak berteriak tapi melaksanakannya. Itu yang terakhir. Tidak berteriak tapi melaksanakannya itu. Kemudian ini ada beberapa tokoh ya yang ada pada saat masa angkatan 45. Yang pertama ada Khairil Anwar. Kita tahu semua bahwa beliau adalah seorang sastrawan pujangga, pencipta puisi-puisi yang sangat terkenal. Contohnya Sajak Aku ya, Diponegoro, Doa, seperti Senja, kemudian Derai-derai Cemara, Cinta Jatuh di Pulau, dan lain sebagainya macam. Kemudian ada Idrus, tadi temennya Idrus ya, luar biasa sekali juga dengan karyanya. Ada coret-coret bawah tanah keluarga Cemara, ada lukisan pujangga, ada tadi coret-coret dan rumah Surono, itu contoh. Kemudian ada Asrul Sani dengan karyanya Burung Camar menurut saya, Pintu Tertutup. Kemudian ada Monserrat, Yerma, naskah dramanya juga yang telah diterbit sebagai buku yang berjudul Naga Bonar itu. Kemudian ada Toto Sudarto Bahtiar dengan karyanya judulnya ada Gadis Peminta-Minta, ada Ibu Kota Senja, Malam Laut, Terang Kemerdekaan, dan Pahlawan Tak Dikenal, itu contohnya. Kemudian juga ada namanya Muhammad Ali. Karya puncak angkatan 45, ada 4 novelis yang menonjol pada masa itu. Yang pertama ada Pramudia Anantatur dengan judul karya sastra, yaitu Mereka Yang Dilupakan, Keluarga Gerilya, Bukan Pasar Malam, Bumi Manusia. Ada juga Anak Semua Bangsa, Jejak-jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Terus kemudian yang kedua ada Ahdian Katamiharja dengan judul karya sastra yaitu Ateis dan Debu Cinta Beterbangan. Yang ketiga ada Utoy Tatang Santani dengan judul karya sastra yaitu Sastra Tambera. Kemudian ada Mokhtar Lubis dengan judul karya sastra Jalan Tak Ada Ujung, Tak Ada Esok, Maut dan Cinta, Tanah Gersang, dan Harimau-Harimau. Sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.